Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Anggraini selaku moderator dari kelompok 1 yang akan memandu presentasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya, itu ada Salsabila, ada Rizky Andre, dan Muhammad Giana Farhan. Judul topik yang akan kami bahas yaitu tentang budidaya teripang. Baik, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Salsabila. Kepada Salsabila, dipersilakan. Terima kasih moderator. Teripang. Teripang adalah hewan yang bergerak lambat, hidup pada dasar substrat pasir maupun dalam lingkungan terumbu karang. Teripang merupakan komponen penting dalam rantai makanan di terumbu karang dan ekosistem asosiasi pada berbagai tingkat struktur pakan atau tropik level. Teripang berperan penting sebagai pemakanan deposit atau deposit feeder dan pemakan suspensi atau yang disebut juga suspensi feeder. Di wilayah Indo-Pasifik, pada daerah terumbu yang tidak mengalami tekanan eksploitasi, kepadatan teripang bisa lebih dari 35 ekor per meter, di mana setiap individu bisa memproses 80 gram berat kering sedimen setiap harinya. Beberapa spesies yang teripang yang mempunyai nilai ekonomis penting antaranya yaitu teripang putih, teripang koro, teripang pandan, teripang dongga, dan juga beberapa jenis teripang lainnya. Yang kedua yaitu manfaat teripang. Teripang atau biasa juga disebut dengan si cucumber, angel, gold jelly, kaya akan faktor sehingga dapat memperbaiki sel-sel rusak. Kandungan protein di dalam teripang sebesar 82% dan asam lemak esensial mujarab memperkuat sel hati untuk mengeluarkan antibiotik. Karena itu juga teripang amat kerap disebut imunomodulator. Kandungan kolagen yang tinggi teripang atau si cucumber melakukan regenerasi secara singkat. Penyakit degeneratif yaitu penyakit yang ditandai dengan penurunan fungsi organ yang diakibatkan dengan adanya kerusakan sel-sel jaringan yang luas. Dengan kemampuan yang dimiliki teripang untuk memacu regenerasi sel yang tinggi, maka teripang cucumber dapat mencegah dan membantu mempercepat penyembuhan. Penelitian mengungkapkan bahwa teripang mempunyai konsentrasi 50 mikrogram, menggumpalkan dan menghadang sel kanker. Kandungan protein tinggi pada teripang. Terima kasih kepada Salsabila. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Rizky Andre Saputra. Kepada Rizky Andre, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan yaitu habitat teripang. Teripang pasir dapat tumbuh sampai ukuran 40 cm dengan bobot 1,5 kg. Kematangan golongan hewan air berumah dua atau diosis ini pertama kali terjadi pada ukuran rata-rata 220 mm. Seekor teripang betina mampu menghasilkan telur dalam jumlah yang sangat banyak, hingga mencapai sekitar 1,9 juta butir telur. Daur hidup hewan ini dimulai dengan telur yang dibuahi yang akan menetas dalam waktu sekitar 2 hari. Lokasi budidaya teripang yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dasar perairan terdiri dari pasir. Kedua, pasir berlumpur yang ditumbuhi lamun atau seagrass. Yang ketiga, pada surut rendah masih tergenang air yang dalamnya sekitar 40-80 cm. Kecaran air di atas 75 cm dan arus tidak terlalu kuat serta terlindung dari angin yang kencang. Yang kelima, perairannya tidak tercemar dan mudah dijangkau. Yang keenam, salinitas antara 24 sampai 33 ppt serta suhu 25 derajat Celcius. Yang D yaitu pengolahan.
Penyediaan benih teripang. Benih teripang yang dipilih seragam, baik jenis maupun ukuran. Ciri benih yang baik adalah tubuhnya berisi dan tidak cacat. Hindari juga pemilihan benih yang sudah mengeluarkan cairan berwarna kuning. Sebaiknya mengangkut benih tidak dalam waktu lama atau lebih dari 1 jam dan dalam keadaan tertutup. Pengangkutan benih dilakukan pada pagi hari atau malam hari atau saat suhu rendah. Wadah yang digunakan dalam pengangkutan diberi substrat pasir, khususnya untuk sistem pengangkutan terbuka. Penebaran benih teripang, yaitu benih teripang dengan bobot awal 40-60 gram ditebar ke dalam karung tancap dengan kepadatan 5-6 ekor per meter persegi. Penebaran dilakukan pada pagi hari, sore hari, atau saat suhu udara dalam kondisi rendah. Sebelum benih ditebar, benih perlu dilakukan adaptasi atau aklimatisasi terlebih dahulu untuk kondisi salinitas dan air di lokasi budidaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizky Andri Saputra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Gana Farhan. Kepada Gana dipersilakan. Melanjutkan nomor 3, yaitu pemberian pakan teripang. Pakan teripang terdiri dari mikroorganisme seperti bakteri dan protozoa jasad, bentos, makroalga, dan detritus selama pemeliharaan yang berlangsung sekitar 4-5 bulan. Benih teripang diberi pakan berupa kotoran ayam, kompos atau dicampur dedak 0,1 kg sebanyak 1 kali dalam seminggu. Kotoran ayam atau dedak halus sebelum ditebar dicampur dengan air bersih, lalu diaduk merata agar tidak hanyut atau terapung. Pemberian pakan tersebut dilakukan pada saat air surut. Pemberian kotoran ayam berfungsi sebagai pupuk untuk merangsang pertumbuhan diatomae yang merupakan pakan utama teripang. Selanjutnya nomor 4, yaitu pengendalian hama dan penyakit teripang. Jenis hama yang sering dijumpai dalam kurungan teripang adalah kepiting, bulu babi, dan bintang laut. Pengendaliannya dengan pengambilan hama secara manual. Nomor 5, yaitu panen teripang. Teripang ukuran konsumsi dengan bobot 300-500 gram dapat dicapai setelah dipelihara selama 4-5 bulan. Untuk memanennya, panen teripang dilakukan pada saat air surut rendah. Panen dilakukan beberapa kali karena banyak yang membenamkan diri dalam pasir atau lumpur. Untuk mengetahui apakah teripang sudah terpanen semuanya, dilakukan pengecekan pada saat air pasang karena teripang sedang keluar dari persembunyiannya setelah air pasang. Terima kasih. Terima kasih kepada Gana. Baiklah, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.